Baik, terima kasih pemirsa. Saya ingin mengingatkan untuk Anda yang belum memiliki aplikasi GPM di Google Play Store kesayangan Anda, sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan Simpang 5 TV hanya dengan satu genggam handphone kesayangan Anda. Jadi jangan lupa untuk download GPM Stream. Jadi GPM Stream adalah aplikasi sehingga Anda bisa mendownloadnya melalui handphone Anda. Kita lanjutkan bagaimana dengan karakter-karakter dari masyarakat khususnya di Kota Semarang yang memang berbeda-beda tadi sempat disinggung oleh Pak Mualim, dan juga apakah memang strategi yang dilakukan pemerintah itu sudah tepat sasaran begitu. Silahkan dilanjutkan Pak Mualim. Terima kasih Mbak. Jadi saya lanjutkan, tadi terpotong. Jadi kalau disampaikan oleh Pak Haris tadi, kita melihat secara stok bahannya ya. Jadi kalau ada sekian juta, kemudian kebutuhannya itu cuma 300 sampai 400 berapa tadi sekian, nah itu berarti kan surplus. Betul. Jadi aman ya. Tapi yang jadi permasalahan kan kita kembali, kalau memang surplus, masyarakatnya mampu enggak tadi membayar? Karena ada katakan kalau yang premium harga 21 sampai 25 ribu per liter, kalau yang curah 14 atau sampai 18. Nah ini yang jadi permasalahan. Ini juga paling tidak kita aplaus ya. Jadi bagi pemerintah yang sudah mengantisipasi untuk kebutuhan menjelang lebaran ini ada, walaupun nanti minyaknya itu mungkin berkelas ya Pak, ada yang premium, ada yang curah, yang penting ojo minyak jelantah kan gitu ya Pak ya. Nah ini yang perlu masyarakat juga, pemerintah juga harus persiapkan, masyarakat ini juga mengonsumsi minyaknya, minyak yang juga memenuhi standar, jangan yang penting terpenuhi, betul, tapi punya dampak enggak. Nah seperti ini harus benar-benar juga dilihat, walaupun langkah pemerintah ini bagus, karena orang kan akhirnya masyarakat itu hanya tertuju pokoknya terpenuhi. Nah ini tapi kan kualitas, ini jangan kuantitasnya aja, tapi kualitasnya juga. Kemudian bisa dibayangkan kalau di Indonesia ini kan minyak, orang yang nanam sawit banyak, kok sampai minyak bisa kekurangan. Betul, ini apa masalahnya? Betul. Nah ini pemerintah juga, kami mengharapkan melakukan suatu hal yang sifatnya seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, mungkin lihat berapa sih yang produksi minyak ini, berapa pabrik yang ada, bagaimana untuk meningkatkan. Kalau tadi Pak Dokter sampaikan ini ada isu-isu mungkin bahannya mungkin ada yang diekspor dan sebagainya, ekspor dari mana, kan semua pada ada datanya. Nah ini harus benar-benar sampaikan terang benerang kepada masyarakat. Kalau memang ini minyaknya ditimbun ya dicari. Nah gitu, jadi jangan sampai masyarakat itu dibodohi di saat menjelang kondisi yang habis kena ujian pandemi, kemudian sekarang lagi rame ini Omikron katanya datang, tapi alhamdulillah ini menjelang lebaran ini ibadahnya sudah merdeka. Kita katakan merdeka, tetapi kita tidak boleh lengah. Betul. Nah untuk itu saya mendorong kepada pemerintah Kota Semarang, bagaimana harga minyak ini bisa terjangkau oleh masyarakat. Betul. Nah, dengan yang disampaikan tadi, stok mencukupi, tapi jangan terlena hanya dengan minyak ataupun kedelai. 9 bahan pokok yang ada di Kota Semarang ini harapan kami ya harganya itu terjangkau. Harganya terjangkau karena itu tadi karakter masyarakat. Ya nek sing penghasilan sithik ya belinya 9 bahan pokok itu ya istilahnya kan seperti beras itu kan ada yang rojo lele, ada yang sempat dan sebagainya, ya kualitas lah, menyesuaikan. Betul. Kemudian untuk konsumsinya sendiri, konsumsi bahannya ini sendiri juga jangan berlebihan lah, mungkin bisa di split dengan bahan yang lain. Kalau memang tidak beras mungkin gandum, kalau minyak tidak ada ya orang mungkin digoreng pakai pasir atau apa itu kan ada yang seperti itu. Ya apa-apa kalau memang itu memenuhi standar kesehatan, kita dibuat simpel saja kan. Yang jelas masyarakat bagaimana dibuat nyaman, aman, dan menjelang lebaran ini bagaimana pemerintah bisa menyajikan kepada masyarakat yang selama ini merasa selalu tertekan menjelang lebaran. Kemudian apalagi isu-isu THR ini metune kapan kan. Seperti itu, belum tentu nanti 100%. Lah ini kan tambah panik. Nah, akhirnya imunnya turun malah doloro kan gitulah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Mungkin makanya itu, tadi Pak Mualim menyampaikan tetap menjaga bahagia ya, kebahagiaan harus biar tetap terjaga imunnya. Kembali ke Dr. Firmansyah, di mana tadi juga sempat dokter sampaikan bahwa ada beberapa yang memang sudah tertangani dengan baik di saat-saat ini. Mungkin ada pernah isu tersebut tapi sudah tertangani dengan baik. Kalau menurut pengamatan Dr. Firmansyah sendiri, pertanyaan yang sama yang saya sampaikan ke Pak Mualim juga, apa yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini memang sudah cukup tepat sasaran yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kota Semarang? Silahkan, Pak Dr.
Iya, kalau menurut saya sih sudah di arah yang benar karena beberapa pengumuman sudah kita dengar baik di pemerintah daerah maupun pusat itu mengatakan stok cukup di beberapa barang yang mungkin nanti tekanannya paling tinggi gitu seperti misalnya beras atau minyak goreng tadi ya, terus kemudian telur, ayam, daging gitu. Dan pemerintah pusat juga siap-siap mengimpor daging kerbau lagi nih atau begitulah untuk menjaga stok tetap ada sehingga harga tidak melonjak tinggi atau nanti kelangkaan dulu ya. Betul. Baru harga itu sudah ada. Cuman kita ini kan tiap tahun seperti ini dan tahun ini mungkin agak berat karena ada perang di Rusia Ukraina, Eropa krisis, kemudian Amerika krisis, lalu ada lagi pandemi. Yes. Gitu. Jadi kita ini agak bertubi-tubi tahun ini. Jadinya kita butuh strategi yang lebih luar biasa daripada sebelumnya. Kalau untuk menghadapi Lebaran sama puasa sih sudah kita alami bertahun-tahun dan saya kira strategi itu sudah cukup mapan lah. Cuman saya harus mengingatkan lagi karena ini agak bertubi-tubi ditambah lagi dengan ya harga barang-barang yang mungkin harus secara administrasi atau price yang ditentukan pemerintah itu juga naik karena mungkin ada isu pajak yang barusan. Betul. Ya, kemudian gara-gara minyak dan gas itu LPG jadi naik dan sebagainya. Itu kan belum lagi isu listrik juga mau menyusul. Nah, ini psikologis agak terganggu nih. Nah, yang paling penting itu daya beli mungkin ya karena misalnya kayak pajak dan lain-lain itu daya beli jadi turun sehingga nanti merembet kepada produksi yang tertekan juga akhirnya. Nah, kalau untuk yang ini ya kita butuh saya kira mitigasi, saya setuju tadi edukasi tadi kepada masyarakat. Kenapa? Ya bagaimana bisa kita setiap lebaran itu kemudian tidak jadi berlipat-lipat konsumsinya gitu. Nah apalagi keadaan masih berat ya, tekanannya, sumber tekanannya kan masih ada nih, masih banyak. Masyarakat itu mau teredukasi. Nah problem-problem jangka pendek ini saya rasa butuh penyelesaian tambahan seperti misalnya tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Jadi harus ada mitigasi jangka pendek, sangat jangka pendek gitu. Jika terjadi lonjakan di sebuah tempat atau di produk tertentu, tim harus segera menanganinya. Kalau enggak nanti akan merembet ke sana ke sini dan menjadi suatu bola salju kan berbahaya juga. Nah, walaupun nampaknya udah agak jalan tenang, tapi saya kira tetap harus waspada. Karena isu-isu belakang ini politik, ekonomi politik ini kan campurnya seperti itu ya. Artinya dengan informasi yang sangat bebas sekarang ini untuk diakses oleh semua masyarakat, psikologis masyarakat malah mudah terpancing gitu atau tertekan. Jadi saya kira pejabat-pejabat Pemda itu harus selalu menenangkan, menginformasikan atau segera memberikan penjelasan-penjelasan untuk solusi-solusi kalau memang ada terjadi tekanan-tekanan tertentu di harga terutama menjelang lebaran nih. Saya kira tim ini penting kalau memang bisa dibentuk atau mungkin sudah ada, itu diaktifkan dan lebih aktif juga di medsos untuk mengumumkan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Saya rasa ini akan bisa cukup menenangkan sehingga orang nanti lebih fokus ke ibadahnya, tidak ke konsumsinya saja gitu. Betul. Menjelang lebaran. Ini memang hati-hati dengan euforia tahun ini. Saya agak memperkirakan ini agak euforia sedikit karena memang tahun ini kita baru buka setelah 2 tahun mudik itu ditahan. Yes. Sekarang dilepas dan saya kira tidak sekedar kembali sebelum krisis tapi lebih ada cenderung agak euforia sedikit gitu. Nah, makanya edukasi-edukasi, informasi-informasi yang positif selalu harus dilempar ke tengah masyarakat di samping tindakan real. Misalnya ada kenaikan di suatu daerah dengan unik, misalnya ada penimbunan tadi, itu case-nya kan nanti agak khusus, itu segera diselesaikan gitu. Iya. Tadi menarik juga yang disampaikan Dr. Firmansyah, mungkin nanti Pak Haris bisa menyampaikan juga ya, apakah memang strategi yang dilakukan ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya? Apakah memang ada tim khusus yang dilakukan juga, yang diberikan untuk Kota Semarang, untuk masyarakatnya, dan juga yang paling penting ini sosialisasi juga tadi disinggung melalui sosial media. Pak Haris akan menjawab setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa sesaat lagi.